Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini saya akan masuk ke pelatihan mandiri. Di sini kita lihat saya sudah menyelesaikan pelatihan mandiri Bapak Ibu, yaitu Merdeka Belajar, tinggal aksi nyata, kurikulum sudah selesai, kemudian perencanaan pembelajaran sudah selesai. Sekarang saya mau melanjutkan ke asesmen. Asesmen SMP, SMA. Di sini selesaikan modul. Kita lihat dulu. Pakai yang asesmen Bapak Ibu. Nah, di asesmen ada modul 1, modul 2, modul 3. Saya di modul 2 menyiapkan asesmen SMP, kerjakan post-test. Di modul 3 masih pelajari materi, jadi kita lihat ke modul 1. Nah, di modul 1 tadi saya harus mengulang post-test. Saya ulang dulu, kita ulang bersama. Kita ulang, dikerjakan ulang post-test. Ini belajar materi, kita harus mengulang dulu. Di belajar materi yang ke-1 ini sudah, kalau warnanya sudah hijau sudah, yaitu prinsip dan fungsi asesmen. Ini sudah saya pelajari semua sampai latihan pemahaman. Kemudian cerita reflektif ini juga, apa arti asesmen? Menurut saya masih ulangan harian atau tes. Kemudian metode dan format asesmen. Nah, ini sudah warnanya sudah hijau semua. Jadi sudah saya lanjutkan ke kurikulum dan asesmen. Ini juga sudah hijau. Reflektif juga sudah. Kalau sudah, jadi kita lanjutkan ke post-test. Saya kembali. Nah, ini warnanya kuning, belum selesai. Saya lanjutkan post-test. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai mengerjakan post-test. Ada 12 soal, di mana di 12 soal kita boleh memilih bebas di sini. Urutan nomor 1 sampai dengan nomor 12. Kita mulai dari nomor 1 saja. Mulai nomor 1. Asesmen sebagai proses belajar bertujuan untuk A. Sarana refleksi bagi modul terkait pencapaian diri terhadap capaian pembelajaran. B. Melakukan penilaian akhir capaian pembelajaran murid. C. Mendapatkan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran di tema berikutnya. D. Melakukan pengecekan minat. Saya milih yang A. Sarana refleksi bagi murid terkait pencapaian diri terhadap capaian pembelajaran. Kita lanjut yang nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman diri terkait materi tertentu. 2. Untuk merencanakan perbaikan proses. 3. Untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. 3. Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran pada periode tertentu. 4. Untuk mengetahui nilai capaian belajar anak. 5. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan belajar setiap individu. 6. Untuk merencanakan pola pendampingan belajar yang baik. Fungsi asesmen sumatif bagi guru. Sumatif bagi guru. Ini nih 2. Untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya.
3. Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran pada periode tertentu. Jadi kita pilih B. Yang nomor 3. Pak Ian ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi IPA. Ia juga ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Manakah asesmen di bawah ini yang dapat dilakukan oleh Pak Ian? A. Murid mengerjakan proyek IPA, kemudian Pak Ian memeriksa dan menilai produk akhir yang dihasilkan dari proyek yang dikerjakan. B. Murid mengerjakan soal kuis IPA melalui aplikasi, kemudian Pak Ian berikan umpan balik agar murid melakukan perbaikan. C. Murid melakukan penilaian diri sendiri terkait penguasaannya terkait materi IPA, kemudian Pak Ian membaca hasil penilaian diri tersebut. Murid melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka dalam percobaan IPA, kemudian murid saling memperbaiki dan melengkapi temuan mereka. Melihat kekuatan dan kelemahan, jadi melakukan penilaian diri sendiri. Kita pilih C. Soal nomor 4. Asesmen hanya digunakan sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang telah berlangsung. Salah. Nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. 2. Dapat digunakan untuk memetakan perkembangan proses belajar murid. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan kualitas guru. Dapat digunakan untuk bahan evaluasi diri guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 5. Dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid pada akhir proses pembelajaran saja. Pernyataan yang tepat terkait fungsi asesmen. Asesmen 1. Dapat digunakan sebagai umpan balik. 2. Dapat digunakan untuk memetakan. Betul ya Pak Ibu? 1, 2 sama apa ya? 4. Dapat digunakan untuk bahan evaluasi diri guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 1, 2, 4. Jadi saya milih C. Nomor 6. Dalam melakukan penilaian hasil belajar murid pada mata pelajaran IPA, Pak Adit menggunakan tes tertulis sebagai satu-satunya alat ukur mengukur kompetensi murid. Berdasarkan prinsip penilaian yang dilakukan Pak Adit tidak sesuai dengan prinsip tes tulis adil. Nomor 7. Peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas adalah untuk memberikan informasi kepada kepala sekolah mengenai kualitas pembelajaran yang terjadi di sekolah. Salah. Menstimulus pola pikir murid untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Salah. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengecek hasil akhir pencapaian murid. Salah. Membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Ini Bapak Ibu. Yang D. Nomor 8. Pernyataan yang benar mengenai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran akan sama untuk semua guru dari semua murid. Salah. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap murid.
Salah. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran merupakan sumber informasi bagi guru untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi murid. Yang D, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak berkaitan dengan aktivitas selama proses pembelajaran dan strategi asesmen yang akan dilakukan. D salah. Jadi C. Nomor 9. Pak Dence adalah seorang guru baru. Ia masih kesulitan untuk memahami kaitan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan asesmen. Pak Dence menuliskan langkah-langkah agar dapat membantu ia memahami 1. Menelaah capaian pembelajaran. 2. Menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. 3. Melakukan asesmen. 4. Dari indikator asesmen diturunkan menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 5. Menurunkan tujuan pembelajaran menjadi indikator asesmen. 6. Mendiagnosis penguasaan murid dengan bantuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 7. Menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai. Langkah-langkah yang tepat yang sesuai urutannya adalah 1 betul, 2 betul, 5 betul. 1, 2, 5, tinggal 3, 4 Bapak Ibu. 3, 4, jadi yang betul 4 dulu. 4 dulu jadi D. Nomor 10. Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas adalah C. Nomor 11. Bu Ada akan melakukan tes untuk kemampuan menulis cerpen. Untuk tes tersebut sebaiknya Bu Ada menggunakan instrumen rubrik. Nomor 12. Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut. Menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah melakukan observasi mengenai perkembangan pengetahuan murid mengenai gaya dan gerak menggunakan tes tertulis pilihan ganda. Salah. Untuk mengetahui pemahaman murid mengenai pemanfaatan gaya dan gerak, melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak disertai laporan pelaksanaan proyek, melakukan tes presentasi mengenai jenis-jenis gaya proyek ini. Bismillah. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Ini habis. Berikutnya. Ini selanjutnya habis. Tidak ada. Sudah habis kan? Nah ini. Kalau di HP langsung kelihatan. Oh ini. Cek ulang jawaban. Cek ulang jawaban. Kita A, B, C, D, nomor 8, C, 9, D, 10, C, 11, B, 12, C. Ini Bapak Ibu kumpulkan. Kita klik. Hore,
Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Sekian, semoga bermanfaat. Salam bahagia dan sehat saja selalu. Terima kasih. Nah, ini menutupnya. Tutup. Menutupnya bagaimana? Gak bisa menutup. Cancel. Pause. Restart. Jangan restart dong.